Bu, kemarin pas waktu saya mengajar, saya dapat teguran dari kepala sekolah karena saya mengajarnya tidak memakai RPP. Bu Nita mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena mengajar tidak pakai RPP ya Bu? Iya Bu. Oh iya Bu, bolehkah saya minta bantuannya Bu Susan? Apa yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Dan apa yang ingin Bu Nita capai di akhir bincang-bincang kita ini nanti? Saya ingin menemukan solusi biar saya itu bisa mengajar dengan perangkat yang lengkap Bu, seperti memakai RPPH ini misalnya begitu. Jadi tujuan kita berdiskusi ini adalah untuk mencari solusi agar Bu Nita bisa membuat RPP. Iya Bu, seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau begitu, bisakah Bu Nita menceritakan kronologisnya sehingga Bu Nita ditegur oleh kepala sekolah? Iya Bu. Jadi begini, kemarin waktu saya mengajar itu tiba-tiba dilihat sama kepala sekolah. Kemudian saya ditegur karena saya mengajarnya tidak memakai RPP. Dalam mengajar, saya hanya memakai LKS yang sudah saya sediakan Bu, dan juga memakai berbagai media yang ada di sekolah. Kepala sekolah melihat saya mengajarnya seperti itu, kemudian kepala sekolah menegur saya. Padahal meskipun hanya memakai LKS yang sudah saya siapkan dan memakai berbagai media yang ada di sekolah, saya juga mengikuti langkah-langkah sesuai dengan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum K13. Terus terang saya memang merasa kesulitan Bu untuk membuat RPP. Jadi ya maka dari itu saya minta solusinya bagaimana gitu Bu. Seperti itu. Jadi Bu Nita sudah merasa menguasai pembelajaran tetapi tidak membuat RPP karena merasa kesulitan dalam membuatnya. Iya Bu, seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Nita, mana yang lebih baik? Mengajar dengan menggunakan RPP atau tidak menggunakan RPP? Sebenarnya sih Bu ya, kalau menurut saya ya alangkah lebih baiknya itu memakai RPP. Cuman terkadang selama ini memang ada tahapan-tahapan kecil yang sudah saya langkai karena mengajarnya tidak menggunakan RPP. Jadi kalau menurut Bu Nita menggunakan RPP lebih baik, apa langkah-langkah yang akan Bu Nita lakukan nantinya? Kalau rencana saya sih, saya mau menemui Bu Dia. Saya mau minta bimbingan dari Bu Dia, minta diajari cara membuat RPP. Selain itu, saya juga berpikir saya mau mendownload buku panduan tentang pembuatan perangkat pembelajaran Bu, seperti RPP, RPPM, seperti itu Bu. Itu rencana yang sangat bagus sekali Bu. Dan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan kapan ya Bu? Begini Bu, sebelum saya melakukan itu, saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Saya akan menceritakan kronologinya seperti apa dan alasan saya mengapa saya sampai seperti itu. Dan setelah itu paling lambat besok lusa saya akan menemui Bu Dia untuk meminta bimbingan dari Bu Dia membuat RPP. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Dan terus apa yang akan Ibu Nita lakukan jika sudah bertemu dengan kepala sekolah dan Bu Dia? Begini Bu, saya akan membuat komitmen dengan kepala sekolah dan saya juga akan berjanji bahwa dalam tiap pembelajaran saya selanjutnya akan menggunakan RPP. Ya. Lalu kepada Bu Dia saya akan menunjukkan buku panduan yang sudah saya download dan kemudian saya meminta bantuan untuk menjelaskan
ada yang menjelaskannya, saya kurang paham. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Saya selalu dengan Bu Nita karena mau menemui kepala sekolah untuk menceritakan kronologisnya dan juga mau meminta bantuan kepada Bu Dia untuk mencari solusi pembuatan RPP itu bagaimana. Dan Bu, dan rencana itu kapan ya dilakukannya? Kalau rencananya sih besok Bu, kalau paling lambat ya bisa. Karena saya mau di minggu selanjutnya itu saya sudah bisa memakai RBP. Nah, Bu, kira-kira hambatan apa yang akan Bu Nita temui nanti jika meminta bantuan kepada Bu Dia? Ya mungkin masalah waktu ya Bu, karena memang Bu Dia itu kan juga sibuk. Jadi agak susah untuk menemukan waktu yang pas antara saya dengan Bu Dia. Dan jika saya mengandalkan diri saya sendiri Bu, sepertinya agak susah sih Bu, karena saya kan kurang paham gitu. Sebenarnya masalah waktu juga sih Bu yang membuat saya selama ini tidak menggunakan RPP Bu. Selain memang karena pengetahuan saya terbatas, jadi ya yang kedua karena waktu itu. Oh, iya. Jadi masalah utamanya adalah waktu ya, Bu ya? Iya. Apakah Bu Nita sudah mengatur kapan bisa ketemunya dengan Bu Dia? Iya Bu, rencananya lusa karena Bu Dia ada waktu luang besok lusa dan sudah bersedia membimbing saya. Komitmen apa yang akan Bu Nita lakukan untuk melakukan pertemuan dengan Bu Dia nantinya? Setelah bertemu dengan Bu Dia, saya harus bisa membuat RPP Bu. Setidaknya saya sudah mengerti format RPP-nya. Bagaimana agar besoknya itu saya sudah mempunyai RPP dalam mengajar di kelas. Itu kesepakatan saya dengan Bu Dia sih. Seperti itu kesepakatannya. Baiklah, kalau memang seperti itu ya Bu ya, itu memang komitmen yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Nita diberi kelancaran dan kemudahan. Saya rasa memang seperti itu Bu. Jika kita ingin meningkatkan kemampuan kita, kita harus bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya Bu. Dengan berbincang-bincang seperti ini, saya bisa menjadi lebih terbuka. Memang kalau mengajar tidak boleh dengan semau saya, dan harus sesuai dengan RPP. Jadi harus menggunakan RPP. Dan saya juga tidak bertanya lagi bagaimana caranya agar saya dapat membuat RPP seperti teman-teman yang lain. Jadi terima kasih sekali ya Bu Susan karena saya sangat terbantu dengan adanya bincang-bincang ini. Baiklah Bu, saya juga berterima kasih sekali dan saya juga bersyukur jika ada teman yang mendapatkan masalah bisa cepat menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu Nita sudah mau berbagi cerita dengan saya dan semoga semuanya diberi kemudahan ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Susan doanya. Sama-sama ya Bu ya. Iya.